Assalamualaikum. Apa kabar guys? Semoga kita selalu sehat-sehat ya. Amin. Nah, daftar negara dunia yang get by sama US dollar. Jakarta, CNBC Indonesia. Di tengah gejolak ekonomi global yang dihantui perang, inflasi serta tingginya suku bunga, ternyata banyak negara yang mulai membuang alias mengurangi penggunaan US dollar. Fenomena ini disebut dedolarisasi. Keperkasaan US dollar yang sudah berlangsung sejak 1920-an atau lebih dari 100 tahun pun terancam karena banyak negara yang ingin terlepas dari penjajahan greenback. Alhasil, peredaran US dollar di dunia pun berkurang. Data Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan cadangan devisa global berdominasi US dollar sudah turun tajam dari 71% pada tahun 2000 menjadi 58,36% pada tahun ke-2022. Per akhir 2022, cadangan devisa di seluruh dunia menyentuh 11,09 triliun dolar. Dari jumlah tersebut, mata uang berdominasi US dollar mencapai 6,47 triliun dolar. Di bawah US dollar terdapat euro dengan share sebesar 20,47%, kemudian menyusul yen Jepang 5,51% dan pound sterling 4,95%. Berikut ini daftar negara yang tercatat telah dan akan meninggalkan US dollar. China dan Brazil. Dari penelusuran CNBC Indonesia, China adalah negara yang paling ambisius menjadikan mata uang mereka sendiri, renminbi, untuk menggeser US dollar dari tahtanya. Tidak hanya melalui sektor perdagangan, China juga berambisi meningkatkan share renminbi dalam cadangan devisa dunia melalui program investasi ambisius mereka The Belt and Road Initiative. Negara tirai bambu ini juga mengurangi kepemilikan mereka di surat utang pemerintah khas US Treasury. Kepemilikan China atas US Treasury pada Januari tahun 2023 tercatat $859,4 miliar, terendah sejak Mei tahun 2009. Bahkan China menggandeng Brasil untuk mengurangi transaksi dengan greenback. Keduanya sepakat untuk tidak lagi menggunakan US dollar dan beralih menggunakan mata uang mereka sendiri, yuan dan real. Hal ini terungkap akhir Maret lalu, terutama untuk perdagangan dan transaksi keuangan secara langsung. Harapannya adalah ini akan mengurangi biaya, mempromosikan perdagangan bilateral yang lebih besar dan memfasilitasi investasi, kata Badan Promosi Perdagangan dan Investasi Brasil (Apex Brasil) dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari FP. Kesepakatan antara China dan Brasil bernilai total menembus 171,49 miliar dolar. Artinya, ada permintaan dolar sebesar 171 miliar dolar yang hilang dalam perdagangan global. India, Malaysia, Uni Emirat Arab, UAE. Lebih lanjut, India telah mengeluarkan kebijakan baru untuk semakin meningkatkan penggunaan rupiah dalam perdagangan mereka sejak April tahun 2023. Salah satunya dengan Malaysia dan Uni Emirat Arab, UAE. India pun menjalin kesepakatan dengan Malaysia untuk menggunakan mata uang masing-masing dalam transaksi perdagangan. Hal sama juga terjadi ke Uni Emirat Arab UAE untuk menggunakan mata uang lokal rop dan dirham sebagai pembayaran perdagangan non-minyak mentah. Sebenarnya, sebelum Malaysia dan UAE, sudah ada 17 negara yang sepakat dan bisa menggunakan rop sebagai alat pembayaran. Jerman, Inggris dan Singapura diantaranya. Eropa. Dedolarisasi di Eropa sudah lama merebak berdasarkan data Atlantic Council yang mengutip data dari Bank Sentral as Federal Reserve atau DA pada periode 1999 sampai 2019, pengguna US dollar memang sedikit di kawasan ini. Di Eropa, menurut Atlantic Council, hanya 23,1% saja yang menggunakan greenback. Hal ini tak lain karena penggunaan euro. Eropa memiliki mata yang tunggal yang digunakan oleh perdagangannya, ekspor dan impor, hingga 66,1%. ASEAN. Sebanyak 10 negara anggota ASEAN sepakat untuk mengurangi penggunaan US dollar dengan melakukan kerjasama transaksi pembayaran lintas batas dengan menggunakan mata uang lokal atau disebut Local Currency Transaction (LCT). 5 negara ASEAN, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina telah menekan kerjasama transaksi pembayaran lintas batas sejak November tahun 2022 di tengah pelaksanaan KTT G20 Indonesia.
Kerjasama pembayaran lintas batas 5 negara ASEAN tersebut mencakup kode QR, face payment, data, RTGS, dan transaksi mata uang lokal. 3 negara ASEAN lainnya, seperti Laos, Kamboja, dan Brunei Darussalam juga tertarik untuk bekerja sama. Bahkan, penyelenggaraan ALCT ini akan terus berkembang hingga ke wilayah Asia dan Timur Tengah, termasuk Korea Selatan, Dubai, dan Arab Saudi. BRICS, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan semakin mematangkan persiapan dalam menciptakan alat pembayaran baru. Proses ini dibuat berdasarkan strategi pengurangan total mata uang dolar atau euro. Hal tersebut diutarakan anggota parlemen Rusia Alexander Babakov saat berkunjung ke India, dikutip dari media India, LiveMint, Kamis 6 Maret tahun 2023. Sebuah laporan mengindikasikan bahwa mata uang baru akan diamankan dengan emas dan komoditas lain termasuk elemen tanah jarang. Sayangnya, detail rencana ini belum diungkap jelas. Babakov sendiri mengatakan bakal ada pembahasan lagi di KTT BRICS Agustus tahun 2023. Sebenarnya, keinginan penggunaan mata uang lain di BRICS sudah tercetus sejak 2009. Dalam pertemuan pada Juni tahun 2009, pemimpin negara anggota ingin menambah pengaruh di ekonomi dunia. Namun, implementasi mata uang BRICS belum terrealisasi hingga kini. Tetapi, sanksi barat yang diberikan ke Rusia membuat Moskow mencetuskan lagi ini di ke-2023. Oke guys, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas, semoga kita sehat-sehat selalu ya. Amin. Assalamualaikum. Bye-bye.